Kembali di News Prime pemirsa, Roy Suryo CS, Rismon Sianipar dan juga Tifa Fauzia atau Dr. Tifa ini telah bersurat ke Irwasum Polri, Komjen Wahyu Widada. Ketiga tersangka meminta penyidikan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo dihentikan. Pengacara Roy Suryo CS, Refli Harun, mengatakan langkah itu dilakukan karena banyaknya kecerobohan yang dilakukan polisi sejak awal menangani kasus tersebut. Refli menyinggung ada yang mengkritik langkah pihaknya menyurati Irwasum. Padahal menurutnya Irwasum berwenang mengawasi kinerja anggota Polri. Roy Suryo CS juga telah mengajukan gugatan atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan itu diajukan untuk menjadi pesan agar pasal-pasal KUHP tak digunakan untuk mengkriminalisasi peneliti. Banyak sekali kecerobohan penyidik dalam melakukan proses penyidikan ini. Itulah sebabnya kami kemudian mengirim surat ke Irwasum. Lalu kemudian ada yang mengatakan dengan sok tahu mengatakan, waduh bodoh sekali di Bala RT. Kok mengirim suratnya ke Irwasum? Nah, itu mereka nggak paham. Ya kita paham kalau minta menghentikan penyidikan ya ke penyidik. Cuman yang kita bicara itu adalah governance, ya, governance penyidikan kasus ijazah secara umum, baik di Bareskrim Mabes Polri maupun di Polda Metro Jaya. Makanya kita mintanya ke Inspektur Pengawasan Umum Mabes Polri sana yang wilayah kerjanya seluruh Indonesia dan kemudian bosnya pengawasan. Pemirsa, tim hukum Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali menyambangi Mapolda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan tambahan. Ketua tim hukum Joko Widodo kembali mendatangi Mapolda Metro Jaya Jumat siang. Kedatangannya bertujuan untuk memberikan keterangan tambahan sebagai saksi. Selain pemeriksaan tambahan, kedatangan mereka juga untuk memastikan status para tersangka tetap berjalan dan tidak ada pencabutan status hukum seperti yang pernah diajukan pihak lain. Pihaknya menegaskan bahwa tim hukum ini telah dibentuk secara resmi oleh Joko Widodo sejak 2 bulan lalu untuk menangani persoalan hukum Presiden ke-7 Republik Indonesia. Yang dilaporkan, ya. Jadi intinya kedatangan saya ke sini ini pemeriksaan tambahan. Selain itu mengcross-check beberapa laporan dan juga menyampaikan kepada Polda Metro untuk minggu depan. Ini sudah habis waktu nih. Saya rasa dilanjutkan saja untuk pemeriksaan ahli bagi tersangka karena haknya sudah diberikan. Jadi jangan juga nih ada opini lagi nih berkembang bahwa ini sudah lewat waktu dan lain-lain sebagainya. Padahal ini kesempatan yang kita berikan kepada pihak tersangka untuk mengajukan saksi ahli, ya, seperti apa yang diajukan pada saat gelar perkara khusus. Karena gini, rekomendasi gelar perkara khusus itu mewujudkan untuk pemeriksaan pemeriksaan ahli mereka. Itu yang pertama. Terus status tersangka itu tetap tidak dicabut, ya, berbeda dengan yang diajukan Egy Sujana dan DHR, yaitu dia mengajukan restoratif justice yang mereka anggap bisa melepaskan mereka dari status tersangka. Kita lihat, dan pesan Pak Jokowi adalah yang paling utama adalah kita ketemu di pengadilan dan itu adalah ranah di mana nama baik beliau bisa kembali pulih. Hari ini datang ke Polda Metro Jaya, ya, saya bawa rekan saya untuk diperiksa tambahan karena dia merupakan saksi atas laporan saya. Oke. Yang kedua, saya mau sampaikan hari ini juga saya bawa surat. Ya, saya akan menyampaikan surat kepada Dirkrimum untuk segera melakukan penahanan terhadap RRT. Kemudian saya minta juga Dirkrimum meneruskan surat saya nantinya kepada kejaksaan agar jaksa juga melakukan penahanan terhadap RRT. Karena kenapa? Berkas minggu depan saya minta untuk dikirim. Ya. Apabila sudah dikirim dan dinyatakan lengkap, maka segera lakukan penahanan terhadap RRT. Nah, itu dari saya. Kuasa hukum Roy Suryo CS, Refli Harun, menyatakan jika pihaknya siap menghadirkan saksi mahkota dalam persidangan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Refli juga menyebut saksi mahkota siap membongkar sejumlah kejanggalan dalam skripsi Joko Widodo. Seorang saksi mahkota yang mau bersaksi tentang apa yang dilakukan soal bukan ijazah tapi skripsi, ya kan? Anda tahu kan?
Jadi karena ini kan kita bicara tentang menduga, ya kan? Karena menduga itulah kemudian kita mengatakan belum ada kebenaran absolutnya. Tetapi misalnya kita mengatakan dugaan ijazahnya palsu, dugaan bahwa skripsinya itu dibuat bukan skripsi yang bersangkutan, itu kan sudah menjadi bagian wacana kita, wacana RRT kan, begitu. Rocky Gerung nilai polemik ijazah Presiden Joko Widodo sebagai persidangan yang keliru arah sejak awal, membawa riset dan juga perdebatan akademik ke ruang sidang pidana, dianggap salah alamat dan mencederai tradisi berpikir ilmiah. Dilanjutkan juga dengan diskusi dengan para tokoh. Rocky mengatakan dalam logika akademik, riset tidak pernah final dan tidak bisa diputuskan dengan palu hakim. Inti persoalan bukan terletak pada ada atau tidaknya ijazah semata. Ia juga membandingkan dengan kasus Bill Clinton yang dijatuhi sanksi bukan karena skandal moral, namun karena berbohong di hadapan publik. Jadi kalau kasus yang ditulis oleh Dr. Tifa ini dibawa ke meja sidang di depan hakim, bahkan tidak akan selesai di meja sidang, karena riset itu selalu sifatnya ongoing, in the making, nggak akan berhenti. Jadi percuma membawa kasus ini ke meja sidang, bawa kasus ini ke meja sidang akademis. Itu yang dari awal saya inginkan. Presiden ke-7 Joko Widodo merespons soal gugatan ke Mahkamah Konstitusi agar melarang keluarga presiden dan wakil presiden untuk maju ke pemilihan capres dan cawapres. Jokowi menegaskan setiap warga negara memiliki kedudukan konstitusional yang sama dan ia juga menghormati keputusan MK. Advokat menggugat Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Mereka meminta MK melarang keluarga presiden atau wakil presiden mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres. Para pemohon meminta Hakim MK mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan pasal 169 Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Terkait hal itu, Jokowi angkat bicara. Ia menyebut bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan konstitusional yang sama. Individu setiap warga negara itu memiliki kedudukan konstitusional yang sama. Jadi setiap orang bisa mengajukan uji materi ke MK mengenai apapun yang berkaitan dengan undang-undang. Nah ini kita tunggu saja proses di MK. Nanti keputusan MK itu yang harus kita hormati. Ya. Siap. Sementara terkait gugatan yang diajukan dua advokat, Jokowi menyampaikan ditunggu dan akan menghormati keputusan dari MK. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.